أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Yang mana di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Qur'an. Yang mana di kesempatan ini saya telah membacakan surah Al-Baqarah ayat ke-19 ya. Namun sebelum mulai, marilah membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji, sebagaimana biasa ya. Ya, setelah kita membacakan satu ayat tadi, kita akan jelaskan bagaimana cara membaca daripada ayat ke-19 ini ya. Baik, kita mulai dengan kata pertama. Au kasoyyibin. Ya, perhatikan. Yang pertama dibaca au ya, waw sukun, maka dibaca au. Kemudian kasoyyibim, ya, huruf ya-nya ditekan ya, ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Maka dibaca au kasoyyibim ya. Au kasoyyi, soyyi ya, harus ditekan karena terdapat tanda penekanan ya, tanda tasdid. Au kasoyyibim ya, kemudian huruf ba menjadi bi harokat i, terdapat garis dua, maka dibaca bin ya, harokat in. Au kasoyyibin, huruf bin harokat in bertemu dengan mim sukun atau mim yang bertasdid maksud saya, maka harus ditekan ya, melebur ke huruf mim, ba langsung melebur ke huruf mim dan ditahan ya, ditekan kurang lebih 2 harokat. Au kasoyyibim minas sama ya, kasoyyibim bukan lagi soyibin, tapi karena terdapat mim yang berharokat tasdid atau penekanan, maka bin masuk ke mim lalu ditahan dan ditekan ya, 2-3 harokat. Au kasoyyibim minas ya. Kemudian huruf na langsung melebur ke huruf sa, karena yang pertama ada hamzah wasol atau hamzah penyambung, ini perhatikan ya. Dan juga ada lam ya, ini adalah alif lam, dan huruf sinnya berharokat tasdid atau penekanan ya, ini ada tandanya. Maka nunnya langsung masuk ke huruf sa ya. Contohnya au kasoyyibim minas ya, minas sama, jadi harus langsung masuk dan ditekan ya. Au kasoyyibim minas sama ya. Kemudian huruf ma dibaca 6 harokat karena ada tanda garis di atas, perhatikan. Ini tolong dihafal ya. Ini tanda garis 6 harokat ya. Maka perlu perhatikan saja tanda garisnya. Kalau tanda seperti ini, maka huruf ma harus dibaca 6 harokat ya. Jadi perlu ditandai garisnya saja. Karena ada juga garis yang menunjukkan dibaca 4-5 harokat. Jadi khusus atau pada kesempatan huruf ini harus dibaca 6 harokat ya. Au kasoyyibim minas samaa'i fihi ya. Sama, jadi panjang 6 harokat ya.
Kemudian samai ya, dibaca samai. Lalu huruf fa berharokat i jadi dibaca fi ya. Di depan huruf fi terdapat ya sukun atau ya mati. Maka fi wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ya, karena terdapat ya sukun. Ya sukun adalah tanda 2 harokat. Maka dibaca au kasayyibin minas samaa'i fihi ya. Kemudian zulumatu ya, perhatikan lagi zulumatun ya. Huruf ma dibaca 2 harokat ya, perhatikan, karena terdapat alif kecil di atas huruf ma ya. Maka dibaca zulumatu. Kemudian huruf tun, harokat un ini langsung melebur ke huruf waw ya, langsung melebur ke huruf waw karena terdapat wawnya terdapat tasdid ya, wawnya terdapat tasdid, maka harus melebur langsung ke huruf waw. Zulumatu, zulumatu ya, zulumatu. Jadi jelas ya. Kemudian huruf tun dan waw ditahan dan ditekan ya. Zulumatu wara'du ya, wara'du ya. Kemudian huruf ain sukun ya, maka harus dibaca wara'du ya. Kemudian harokat un lagi, dun, ketemu waw yang berharokat tasdid atau berharokat penekanan, maka dibaca sama ya, zulumatu. Kemudian wara'du wabarqo, wara'du wabarqo ya, karena ada tanda berhenti, baiknya kita berhenti saja ya, karena mungkin nafas kita kurang panjang ya. Jadi kita ikuti saja, ada tempat pemberhentian ya. Kita kembali. Zulumatu wara'du wabarqo ya, wara'du wabarqo. Perhatikan ya. Wara'du wabarqo. Oke. Huruf qaf yang di ujung dimatikan ya, karena berhenti, maka dia disukunkan. Dan karena huruf qaf adalah huruf qalqalah, maka harus dipantulkan ya. Kalau berhenti harus dipantulkan. Zulumatu wara'du wabarqo, wabarqo ya, jadi harus dipantulkan ya, huruf qalqalah atau huruf pantul. Kalau berhenti maka harus dipantulkan. Oke. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wara'du wabarqo. Kemudian kita lihat lagi ayat berikutnya atau kalimat berikutnya ya. Yaj'aluna. Nah, perhatikan yaj'aluna. Huruf ja adalah termasuk huruf qalqalah. Ya, huruf ja-nya harus dibaca qalqalah atau pantul, karena huruf ja di sini berharokat sukun atau harokat mati ya. Maka dibaca yaj'aluna. Kemudian huruf lu dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf lu ya. Yaj'aluna ya, jadi harus diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat huruf lu ya. Yaj'aluna asabi'ahum. Nah, asabi'ahum. Perhatikan huruf so. So harus dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena terdapat alif di depan huruf so ya. Maka dibaca yaj'aluna asabi'ahum ya, asabi'ahum. Jelas ya. Kemudian bi'ahum ya, huruf mim sukun di ujung. Ini dibaca 1 harokat ya. Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian fi dibaca kurang lebih 4 sampai 5 harokat ya. Jadi lihat garis di atasnya, tandanya ada perbedaan dengan yang ini ya. Ini agak tebal sedikit, sedangkan yang ini biasa saja ya. Tapi ini dibaca 4 sampai 5 harokat. Maka fi harus dibaca 4 sampai 5 harokat, karena
tandanya berada di atas huruf fi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Fi, jadi panjang 4 sampai 5 harokat ya. Kemudian adhanihim, a dibaca 2 harokat, perhatikan. Kenapa? Karena terdapat alif kecil di atas huruf a ya. Fi adhanihim ya. Adhanihim. Kemudian huruf dha dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf dha ya. Maka dha harus juga dipanjangkan 2 harokat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim ya. Dhanihim, huruf na dibaca ni harokat i ya. Ini huruf ha dibaca hi. Ini perhatikan huruf ha ya, karena harokat i. Adhanihim, huruf mim sukun. Kemudian mim sukun bertemu huruf mim yang berharokat tasdid, maka harus ditahan dan ditekan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Fi adhanihim minas sawa'iqi. Nah, jadi mim sukun ketemu mim yang bertasdid harus ditahan dan ditekan kurang lebih 2 sampai 3 harokat ya. Kemudian minas sawa'iqi ya. Huruf nun langsung masuk ke huruf so ya, huruf so di sini. Karena yang pertama ada alif lam ya. Alif lam, dan juga huruf so-nya terdapat tasdid atau penekanan, tanda tasdid atau tanda penekanan ya. Maka na langsung melebur ke huruf so dan ditekan ya. Contohnya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Minas ya, minas sawa, jadi langsung ditahan ya. Minas sawa ya. Kemudian huruf wa dibaca 2 harokat ya, karena terdapat alif di depan huruf wa. Fi adhanihim minas sawa'iqi ya, sawa'iqi. Kemudian kita lihat lagi hadharo ya, hadharo. Kemudian huruf ro langsung melebur ke huruf lam yang berharokat sukun ini ya, karena ada alif lam atau hamzah wasolnya di sini ya. Jadi dibaca hadharol, hadharol, langsung masuk ke huruf lam ya yang berharokat sukun ya. Hadharol maut. Nah, huruf wa, huruf ma dibaca kurang lebih 4 sampai 5 harokat karena terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Hadharol maut ya, maut harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ya huruf ma-nya, karena wawnya berharokat sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf ta ya. Kita baca kembali. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharol maut. Hadharol maut ya, hadharol maut. Nah, kemudian wallahu ya. Kemudian huruf waw langsung melebur ke huruf la di huruf atau di lafzul jalalah atau lafaz Allah ini ya, karena terdapat di huruf lamnya terdapat tanda tasdid ya atau penekanan, dan dibaca 2 harokat karena ada alif kecilnya di atas huruf lam, maka dibaca wallahu ya, langsung masuk ya. Wallahu, jadi yang bergerak hanya lidah ya, bibir tidak bergerak ya, bibir atas bawah tidak bergerak, jadi yang bergerak hanya lidah pada huruf lam atau pada huruf atau lafzul jalalah ya, lafaz Allah. Dibaca wallahu, wallahu ya. Kemudian muhitum ya, huruf hi perhatikan dibaca 2 harokat
karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf hi ya. Wallahu muhitum. Nah, kemudian huruf tun, harokat un bertemu dengan ba. Ini ba dibaca bi ya, harokat i. Dibaca menjadi muhitum. Ya, langsung ada huruf mimnya. Ini ada tandanya ya. Maka dibaca wallahu muhitum. Bukan lagi muhitun, tapi muhitum. Ada mimnya ya. Ini ada tanda mimnya, diberikan tanda mim. Jadi huruf tun ketemu huruf ba, maka dia berbunyi huruf mim ya. Wallahu muhitum bil kafirin ya. Muhitum. Kemudian huruf bi langsung melebur ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Muhitum bil ya. Muhitum bil ya. Kemudian huruf kaf dibaca 2 harokat ya, karena terdapat alif kecil di atas huruf kaf. Wallahu muhitum bil ya, bil ka. Jadi ka dipanjangkan 2 harokat. Bil kafirin ya. Kafirin. Huruf ri dibaca 4 sampai 5 harokat karena terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya, yaitu huruf nunnya sebagai huruf pemberhentian. Jadi ri dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya. Kita lihat lagi baca dari ayat pertamanya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pelajaran kita ya di ayat ke-19. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memberikan kemudahan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.